warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzul Maghfirah dengan NIM 181400238. Di sini akan menjawab kuis 2 dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Oke, langsung saja. Saham syariah adalah suatu surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas dasar suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana cara pengelolaannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, selanjutnya adalah pembuatan rekening. Tentunya sebelum kita mempunyai saham harus memiliki rekening terlebih dahulu. Adapun pembuatan rekening efek syariah itu memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti yang pertama adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga adalah cover buku tabungan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah saldo awal minimal Rp100.000. Jika persyaratannya telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir dan menyertakan persyaratan-persyaratan yang telah tadi dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah memilih dan membuka rekening dana nasabah atau RDN-nya. Nah, setelah itu menunggu pembukaan rekening selesai. Dan langkah terakhir adalah mengunduh aplikasinya di HP Android Anda. Setelah itu, kalian sudah bisa mulai bertransaksi. Penjelasan selanjutnya mengenai Syariah Online Trading System atau SOTS. SOTS merupakan salah satu layanan trading system yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 80. Fitur-fitur standar yang terdapat dalam SOTS secara umum adalah yang pertama adalah fitur jual beli saham. Yang kedua adalah update perkembangan harga saham setiap waktu. Yang ketiga adalah indikator untuk menganalisis pergerakan harga saham. Yang keempat adalah berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang kelima adalah fitur keuangan pelaku pasar. Penerapan prinsip halal dalam SOTS meliputi dua hal. Yang pertama yakni hanya saham syariah yang bisa ditransaksikan. Dan yang kedua, tidak diperbolehkannya ada transaksi short selling dan margin trading. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah proses untuk mengidentifikasi apakah sekuritas berada di bawah atau di atas harga normal pada suatu waktu tertentu. Analisis teknikal merupakan pergerakan harga mata uang yang didasarkan oleh pergerakan harga mata uang itu sendiri di masa lampau. Lebih jelasnya, analisis fundamental digunakan untuk memilih saham terbaik, sedangkan analisis teknikal digunakan untuk menentukan saat yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai risiko investasi syariah. Yang pertama adalah risk seeking, yaitu mereka yang berani mengambil resiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang relatif tinggi pula, atau biasa disebut high risk, high return. Yang kedua adalah risk divergent, yaitu mereka yang berani mengambil resiko moderat dengan imbal hasil yang moderat juga, atau biasa disebut medium risk, medium return. Yang ketiga adalah risk averse, yaitu mereka yang hanya berani mengambil resiko yang relatif rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai mitigasi risiko investasi syariah. Mitigasi risiko merupakan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak risiko.
Bank Muamalat Indonesia memiliki teknik-teknik tersendiri untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya dampak risiko, khususnya risiko kredit pembiayaan murabahah. Salah satunya menggunakan teknik climate change, karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Inti dari prinsip karakter ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak bank. Prinsip ini adalah yang menilai kemampuan nasabah dalam mengelola atau menjalankan keuangannya pada usaha yang dimilikinya. Kapital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari laporan tersebut pihak bank bisa menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan pinjaman. Jika layak, seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan nanti. Jika para nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebagai jaminan. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Untuk memperlancar kerjasama antara kedua belah pihak, maka penting adanya komunikasi antara pihak bank dan pihak nasabah. Mungkin cukup sekian dari saya. Atas kekurangan dan salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.